Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tentunya masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Setelah kemarin kalian libur panjang nih dari hari Kamis sampai hari Minggu. Semoga kemarin kalian dapat memanfaatkan waktu libur kalian dengan baik, dengan berkumpul bersama keluarga, atau berkunjung ke tempat-tempat rekreasi, ataupun berkunjung ke tempat sanak saudara. Oke, setelah kemarin kita libur panjang, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Dan hari ini pelajaran pertama adalah tematik. Berarti ketemu lagi nih sama Bunda. Nah, coba sekarang kalian buka bukunya halaman 71 dan halaman 72. Nah, sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, di halaman 71 itu kita akan belajar tentang penjumlahan. Ada yang tahu penjumlahan itu apa? Iya, penjumlahan itu adalah menambahkan antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya. Tapi hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 10 saja. Jadi kita fokuskan ya. Kita akan belajar bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, coba siapa yang sudah pernah belajar tentang penjumlahan atau penambahan atau tambah-tambahan? Ada? Pasti ada ya di antara kalian. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar, berarti pelajaran ini tidak asing lagi buat kalian dan kalian pasti sedikit banyaknya sudah bisa. Nah, agar kalian lebih jelas, sekarang kalian perhatikan ya materi yang akan Bunda bagikan di sini. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahannya ini yang akan kita pelajari pertama adalah halaman 71 sampai dengan halaman 72. Coba perhatikan dulu bukunya. Halaman 71 sampai halaman 72. Sudah? Kalau sudah diperhatikan, sudah dibaca sekilas bukunya, di halaman 72 itu ada contoh penjumlahan. Nah, ingat ya, penjumlahan yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah penjumlahan dengan soal cerita. Jadi, tidak langsung, tetapi ada ceritanya dulu. Dan di dalam cerita itu nanti terdapat angka-angka atau terdapat bilangan-bilangan yang harus kalian jumlahkan. Nah, di halaman 72 itu ada contoh yang pertama adalah Benny gemar menulis. Benny memiliki 2 pensil. Nah, coba lihat. Ini Benny yang pertama memiliki 2 pensil. Coba lihat di situ. 2, kita tulis ya di sini 2. Sebentar ya. Kita tulis di sini 2. Kemudian coba lihat. Ini ya, pertama Benny memiliki 2 pensil. Kita tulis dulu di sini 2. Kemudian Paman membelikan 3 pensil untuk Benny. Nah, kemudian setelah itu Paman membelikan lagi 3 pensil untuk Benny. Berarti bilangan 3-nya kita tulis di sini. 3. Nah,
Berapa banyak pensil Benny sekarang? Nah, tadi pertama Benny punya 2 pensil. Ini ya, 2 pensil. Kemudian Benny dibelikan lagi oleh paman 3 pensil. Jadi, berapa pensil Benny sekarang? Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita jumlahkan, kita tambahkan. 2 ditambah 3. Berapa kira-kira 2 ditambah 3? Nah, ada yang tahu? Oke, nah untuk penjumlahan, kalau kalian masih bingung atau masih kesulitan, kalian bisa memanfaatkan atau menggunakan jari kalian untuk membantu berhitung. Coba di situ misalkan 2. 2, jadi angka yang pertama atau bilangan yang pertama kalian simpan dulu. Simpan di dalam pikiran kalian atau di dalam mulut kalian. Kemudian ditambah 3. Jadi jari kalian 3. Nah, tadi kan 2 sudah kita simpan di dalam mulut. Misalkan kita simpan dalam mulut. Kemudian jari kita 3. Oke, ingat ya kalau penjumlahan berarti dihitung maju. Tadi kan 2 sudah ada di dalam mulut. Berarti tinggal dihitung maju. Setelah 2, 3, 4, 5. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi banyak pensil Benny ada 5. Maaf. Ada 5 ya. Nah, paham sampai di sini? Ini adalah contoh yang ada di halaman 72. Oke, agar kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, lihat di sini contoh nomor 2. Dayu mempunyai 4 kue. Nah, Dayu mempunyai 4 kue. Kita tulis dulu nih bilangan 4-nya di sini. 4. Kemudian, ibu memberi Dayu 6 kue lagi. Nah, ibu memberi lagi. Berarti menambahkan lagi kue kepada Dayu sejumlah 6 kue. Kita tulis ini 6. Nah, kemudian berapa jumlah kue Dayu sekarang? Tadi Dayu udah punya 4 nih, 4 kue. Kemudian ditambah, diberi lagi oleh ibu 6 kue. Berarti 4 ditambah 6. Berapa ya hasilnya? Kita jumlahkan. 4 kita simpan di mulut, kemudian 6 kita letakkan di tangan. Kemudian kita hitung maju ya. Setelah 4 yang ada di mulut berapa setelah 4 kalau hitung maju? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 ditambah 6 itu adalah 10. Nah, banyak kue Dayu ada 10. Oke, pintar. Kita lanjut ya, contoh yang ketiga agar kalian lebih paham. Lihat di sini, Deli menanam 4 bunga mawar. Nah, ini pertama Deli menanam 4. Kita tulis dulu di sini, bilangan 4. Kemudian, Deli menanam 3 bunga mawar lagi. Nah, tadi Deli udah menanam 4 bunga mawar. Kemudian Deli menanam 3 bunga mawar lagi. 3-nya kita tulis di sini. Nah, berapa jumlah bunga mawar Deli sekarang? Jadi, kalau bunga mawar Deli sekarang artinya 4 ditambah 3. Berapa 4 ditambah 3? Kita hitung bersama-sama. 4 kita simpan di mulut, kemudian 3 di jari. Kita hitung maju ya. Setelah 4 berarti 5, 6, 7. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7.
Jumlah bunga mawar Deli ada 7. Oke. Sampai di sini kalian paham tentang penjumlahan dengan soal cerita? Jadi, kalau soal penjumlahan dengan soal cerita, itu berarti kalian pahami dulu soalnya. Maksud dari soalnya itu apa? Kemudian kalian tuliskan dulu bilangan-bilangan atau angka-angka yang ada di dalam soal. Kemudian kalian jumlahkan angka-angka atau bilangan-bilangan tersebut. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi itu kalian belajar penjumlahan dengan soal cerita, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan gabungan dua kelompok benda sejenis. Coba sekarang kalian buka halaman 76. Di halaman 76 itu kita akan belajar tentang menjumlahkan benda-benda yang sejenis. Nah, di halaman 76 itu ada contoh benda kelereng. Jumlahnya kelereng itu ada 5. Nih, jumlah kelereng ini ada 5. Kita hitung ya, coba. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 4, kemudian yang ini 5. Nah, ini ada 5. Kemudian ditambah yang ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, kemudian ini 3, 4. Ini ada 4. Kita tulis sini, nih ada 4. Nah, sekarang 5 ditambah 4. Berapa hasilnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Ya, ini ada 9. Jadi 5 kelereng ditambah 4 kelereng adalah 9 kelereng. Jadi kalau menjumlahkan dengan menggabungkan kelompok benda, kalian tidak perlu menghitungnya dengan jari. Tetapi kalian hanya perlu menghitung benda-benda itu ada berapa jumlahnya. Oke, di contoh 1 kalian paham ya. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini ada apa? Iya, ini ada buah apel. Ada berapa ini buah apelnya? Kita lihat di sini. Ini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, kemudian ini 3. Buah apelnya ada 3. Kita tulis ya di sini 3. Kemudian ditambah. Tambah berapa ini? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Nah, ditambah, ini ada berapa? 5. Nah, berarti soalnya itu 3 apel ditambah 5 apel sama dengan berapa apel? Kita hitung ya, berapa sih kalau 3 apel ditambah 5 apel? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, 6, 7, 8. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ngerti ya? Jadi ingat tadi, kalau kalian menghitung penjumlahan dengan menggabungkan
dua kelompok benda, kalian tidak perlu menghitungnya dengan jari, tapi kalian langsung menghitung jumlah atau berapa banyak benda yang ada di situ. Oke, kita lanjut yang contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga, ini ada gambar apa ya? Ya, ini ada gambar buku. Coba lihat di gambar buku yang pertama itu ada berapa jumlahnya. Kita hitung ya, 1, kemudian 2, ini 3, kemudian 4, kemudian yang ini 5, yang ini 6. Berapa jumlah bukunya? Ya, jumlah bukunya itu ada 6. Kemudian ditambah yang ini. Ini berapa jumlah bukunya? Jumlah bukunya ada berapa ini? Kita hitung. 1. Iya, betul. Ini hanya ada 1. Kita tulis di sini ya, 1. Nah, sekarang berapa ini kira-kira? 6 buku ditambah 1 buku. Jumlahnya berapa ya? Kita hitung. 1, kemudian ini 2, ini 3, kemudian ini 4, ini 5, 6, kemudian ini 7. Jadi 6 buku, ini 6 buku ditambah 1 buku sama dengan 7 buku. Oke. Paham ya kalian sampai di sini? Kalau paham, kita lanjut ya materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya itu coba sekarang kalian buka halaman 73. Halaman 73. Di halaman 73 itu kita akan belajar tentang kata yang serupa. Kemarin kita sudah belajar menyusun huruf menjadi kata, kemudian kata-kata atau kosakata yang ada di anggota tubuh atau yang sering kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Nah, kata itu memang berbeda-beda ya artinya atau maknanya. Tetapi ada juga kata yang memiliki bunyi serupa antara satu dengan yang lain. Serupa itu berarti mirip atau hampir sama. Nah, di halaman 73 itu ada kata-kata yang diucapkan oleh Edo yang antara kata satu dengan kata yang lain itu mirip. Coba lihat contohnya adalah topi. Nah, kata topi itu mirip dengan kata kopi. Kemudian lihat kembali. Ada kata kuku, mirip dengan kata suku. Kemudian ada kata mangga, ini mangga, mirip dengan kata tangga. Kemudian ada kata ayam, ini mirip dengan kata bayam. Yang perlu kalian ingat adalah kemiripan atau yang serupa itu hanya bunyinya ya. Yang serupa itu hanya bunyinya. Tetapi untuk maknanya atau artinya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, coba sekarang kalian lihat dulu halaman 74. Di halaman 74 itu ada latihan untuk kalian. Kalian harus mencari kata-kata yang mirip dengan soal yang ada di buku. Bunda kasih contoh ya, itu yang pertama ada kata buku. Yang pertama ada kata buku. Kira-kira kata apa yang mirip dengan kata buku? Ada yang tahu kata apa yang mirip dengan kata buku? Ada yang tahu? Iya, kata buku itu bisa juga mirip dengan kata apa? Kita bisa cari ya. Tadi kita bisa cari di halaman 73. Di halaman 73 itu ada kata kuku atau suku. Kira-kira mana nih yang mirip dengan kata buku? Suku ya. Jadi suku
ini juga bisa mirip bunyinya atau lafalnya dengan kata buku. Kemudian setelah kata suku, kira-kira satu kata lagi. Apa nih yang mirip dengan kata buku? Ada lagi, yaitu kata di sini ya, Bunda. Yaitu kata apa yuk? Ada yang tahu? Kata apa ya? Ada yang tahu di antara kalian? Boleh ikut menjawab kalau kalian tahu. Ada yang tahu? Kata baku, boleh. Kata baku. Baku, apa ya? Bawa kotak. Nah, ini ya. Ini kata-kata yang mirip dengan kata buku. Buku, suku, baku. Kalian harus ingat tadi yang Bunda sampaikan bahwa ini kata-kata ini yang mirip itu hanya pelafalannya atau hanya bunyinya, tetapi untuk maknanya atau artinya itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Contohnya, buku. Buku itu apa sih artinya? Buku itu kan tempat untuk kita menulis atau yang bisa kita baca. Kemudian suku. Suku itu adalah persatuan adat atau suku itu adalah lingkungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lingkungan ini maksudnya adat tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Kemudian kalau baku itu adalah sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang resmi gitu. Nah, dari sini kalian paham ya, mana saja sih kira-kira kata yang mempunyai kemiripan dalam pelafalan atau dalam pengucapan atau yang memiliki bunyi yang sama dan yang tidak sama. Ya, agar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan sekarang. Kalian kerjakan halaman latihan untuk kalian ya, latihan kalian agar kalian lebih paham tentang materi yang Bunda sampaikan. Kalian kerjakan halaman tugas. Kalian kerjakan halaman 72 sampai dengan 73. Kemudian halaman 74 dan halaman 77. Nih, jadi tugas untuk kalian hari ini adalah kalian mengerjakan halaman latihan yang ada di halaman 72, 73, 77, dan halaman 77. Oke, jangan lupa ya, kalian kerjakan latihannya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, jangan lupa kalian kirim ke GC. Kemudian jangan lupa juga, tugas hari Rabu kemarin itu ada tugasnya untuk kalian adalah membuat hiasan dari bahan alam atau kita membuat kolase dari daun. Jangan lupa untuk dikirim ke folder yang nanti akan Bunda buatkan di GC. Baik itu prosesnya yang divideokan secara singkat maupun hasilnya yang kalian foto bersama dengan kalian ya.
Oke, hanya itu ya materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Terima kasih Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.